raja. Tak akan tunduk pada siapapun. Bajingan, serahkan nyawamu. Bahkan kau berani mengkhianati aku. Kerajaan You ini akan menjadi milikku, Xiao He. Menyuruhmu menikah dengan keluarga Fu adalah keberuntunganmu. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawa ibumu yang sakit-sakitan. Apakah aku sudah mati? Berpakaian putih apakah? Ini dunia setelah kematian. Anak nakal di hari bahagia ini ngomong apa sih? Jangan berpikir untuk kabur dari pernikahan. Bajunya sudah diganti. Sudah. Pernikahan dimulai. Ayo. Silakan menyambut mempelai wanita yang cantik. Memasuki panggung dengan gemilang. Yang mulia, Anda bukanlah tandingan Ayah Yuan. Menyerahlah. Kamu sangat terburu-buru untuk menikah denganku. Bajingan, setiap kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Wanita gila pertama kali bertemu langsung ingin membunuhku. Demi balas dendam negara Guang, aku akan menuntut darahmu sebagai ganti. Apa yang terjadi? Hei Lao Fu, kamu kenapa? Hei, lepaskan. Bagaimana kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganmu, tolong? Dokter Lu, cepat ganti baju operasi. Anda adalah dokter utama Mr. Fu. Operasinya hanya bisa dilakukan oleh Anda. Dokter Lu, semuanya sudah siap. Mari kita mulai. Ini adalah kesempatan kedua dari langit, membunuh bajingan Xiao He. Jinak apa yang berani mempermainkan aku? Sistem 007 telah diaktifkan default dengan host. Binding berhasil. Siapa kamu? Keluarlah dan bicara. Mengapa aku ada di sini? Yang mulia, kaisar wanita ini adalah dunia 2000 tahun kemudian. Setetes darahmu jatuh di gelang giok hijau. Membuka terowongan waktu jiwa melintas ke Luiyuan 2000 tahun kemudian. Aku tidak mau menikah. Kabarnya Fu Xiaoyan kejam dan tidak berperasaan. Dia memukuli istrinya sampai mati. Aku tidak mau menikah. Ini bukan keputusanmu, gadis brengsek. Luiyuan 2000 tahun kemudian, kenapa begitu lemah? Kalau ada yang berani menghinaku seperti ini, aku pasti akan membunuhnya. Yang mulia, jangan selalu berpikir untuk membunuh di ruang waktu ini. Membunuh adalah melanggar hukum. Kamu mengenal aku. Cepat antarkan aku kembali. Aku harus meredakan pemberontakan. Terowongan waktu telah terbuka. Yang mulia hanya punya waktu 3 bulan. Untuk menaklukkan Fu Xiaoyan baru bisa kembali ke Yo. Apa itu menaklukkan? Sistem sedang upgrade, jangan ganggu. Mr. Fu sudah bangun. Dokter Lu benar-benar ahli. Tidak heran disebut ahli bedah jantung nomor 1. Aku tidak melakukan apa-apa. Selama bertahun-tahun berkat Luiyuan. Kalau tidak, tulang tua ini sudah lama mati. Aku tidak mampu membuatmu tetap hidup. Gadis brengsek, jangan bicara sembarangan. Yuaner pasti lelah setelah operasi. Baru saja ngomong ngawur. Aku bawa dia istirahat, Paman Fu. Chenin. Bahkan kau berani mengkhianati aku. Kau mengkhianati aku, masih berani muncul di hadapanku. Luiyuan, jangan pura-pura gila di sini. Paman Bu dirawat di rumah sakit gara-gara kamu. Semakin tidak tahu aturan. Lihat, aku tidak langsung berlutut. Xiaoyan, apakah dia?
Otaknya rusak. Penjaga. Perempuan ini otaknya bermasalah, bawa dia periksa. Hei kalian, lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri, lepaskan. Kalian berani mencoba membunuhku, lepaskan aku. Cepat suntikkan obat penenang. Ada cairan dingin mengalir ke tubuhku. Kalian sedang apa? Dokter Lu, tidur sebentar saja sudah baik. Luyuan tidur ini. Kamu seharusnya tidak akan pernah bangun lagi. Dokter, apakah otaknya bermasalah? Nyonya tidak ada keluhan fisik. Mungkin hanya terkena sesuatu yang mengejutkan. Berhalusinasi menjadi kaisar wanita. Aku sudah selidiki keluarga Lu, selalu menyusahkan Luyuan dan ibunya. Kali ini dipaksa menikah denganku, pasti terkena sesuatu yang mengejutkan. Sebaiknya bawa Nyonya ke psikiater. Aku juga tidak bilang tidak peduli padanya, lagi pula ayahku selama ini hanya bisa hidup berkat Luyuan. Hei bangun, ada yang mau membunuh tuan rumah. Apa ini tadi? Mereka menggunakan benda ini menusukku. Ini alat medis modern. Bisa menyelamatkan juga bisa membunuh. Jadi dia mau menyelamatkan atau membunuhku? Tentu saja membunuhmu kalau kamu mati. Dia bisa menikah dengan Fu Xiaoyan. Cuma seorang pria. Aku manfaatkan saja, kasih dia hadiah. Kalian membicarakanku di belakang. Otak tidak bagus, telinga lumayan tajam. Fu Xiaoyan, jangan anggap toleransiku padamu sebagai hal yang wajar. Iya, Ratu yang mulia. Lapor yang mulia. Kami baru saja membicarakan mau makan apa nanti. Aku lapar, siapkan makanan. Xiaoyan, lelah seharian ini bubur yang aku masak untukmu. Ternyata kalian sudah ada hubungan gelap bersekongkol mengkhianatiku. Pria ini bisa memberimu hadiah, sekarang aku mau makan. Kamu yang akan melayaniku. Xiaoyan, Dia ini ada masalah. Yang mulia, silakan makan. Kalian memberikan aku nasi yang kasar seperti ini. Pegang mangkoknya dengan baik. Berani sekali menyuruhku memegang mangkok. Apa kamu benar-benar ada masalah di otak? ini bubur untuk kesehatan perut, bukan dibuat untukmu. Kalau tidak mau makan ya sudah. Makananku baru boleh kamu sentuh kalau aku memberikannya. Benar-benar merasa diri jadi ratu. Seperti anak itik jelek yang ingin jadi angsa putih. Berani menghina aku. Tidak tahu diri. Sudahlah Luyuan, jangan keterlaluan. Tidak bisa melawan, mana keahlianmu? Tunjukkan, ayo bertanding denganku. Hari pertama pernikahan langsung melakukan kekerasan rumah tangga. Aku bukan Luyuan yang kamu nikahi, aku adalah Ratu Yo. Luyuan, kamu mengerti. Tampaknya Luyuan ini sakit parah. Silakan berlutut dan pergi. Aku duluan pergi. Buddha hina belum memberi hormat. Langsung mau pergi. Yang mulia, nanti aku antar Anda tidur. Cantik, jalan bagaimana sih, ada mata tidak cari mati ya? Maaf, tidak apa-apa kan? Monster pemakan manusia ini apa? Mereka itu alat transportasi zaman ini, mereka tidak makan manusia. Tapi mereka bisa membunuh, jadi kamu harus menjauh dari mereka. Aku akan membunuhnya dulu. Ganti bajumu, pakai baju pasien. Seperti baru lari dari rumah sakit jiwa. Ganti baju di depanku, kamu benar-benar tidak malu. Aku sudah menikah denganmu, mengapa mempermasalahkan hal kecil? Apa ini menghalangi jalanku? Ini kaca-kaca transparan. Dan ini namanya jendela. Yang mulia, kalau mau keluar pintunya di sini. Aku mengerti. Tanda tangani surat cerai ini.
Untukmu dan ibumu sudah dicarikan rumah sakit jiwa terbaik dan akan diberikan uang yang banyak. Surat cerai. Ini adalah surat talak zaman ini. Berani-beraninya kamu mentalak aku. Aku hanya bisa janda, tidak ada cerai. Tampaknya Lu Yuan ini sakit parah. Masalah perceraian hanya bisa diurus pelan-pelan. Sistem mengingatkan hanya dalam 3 bulan. Menaklukkan Fu Xiaoyan baru bisa kembali ke Yo. Kamu lihat ada orang di sini nggak? Ada orang? Gak ada tuh. Otakmu bukan cuma rusak, matamu juga rusak. Bicara dengan kaisar harus pakai bahasa sopan, kalau nggak jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Yang mulia, sikapmu seperti ini tidak akan bisa menaklukkan Fu Xiaoyan. Kalau nggak ada aku, tidak ada pria yang nggak bisa ditaklukkan. Sistem cepat keluar. Aku sudah menaklukkan, bawa aku pulang. Kamu ini kenapa lagi sih? Jangan-jangan cara menaklukkannya salah. Orang-orang di sini, hari pertama nikah langsung masuk kamar pengantin. Mandi dulu, nanti kita bicara. Aku mau mandi di mana? Yang mulia silakan ke sini. Kamu berani mencoba membunuh aku. Gak nyalain shower, gimana mandinya? Airnya sudah siap, kamu bisa berendam. Aku tahu, kamu keluar. Yang mulia, nilai kesukaan Fu Xiaoyan sedang naik. Semangat ya. Malam pertama pengantin. Malam yang berharga. Kamu bisa mulai melayani aku. Wanita ini benar-benar ingin berhubungan denganku. Atau cuma mau cari uang dari keluarga Fu? Jangan buru-buru marah. Apa-apa kita bicarakan dulu, karena aku bukan tipe orang yang sembarangan berhubungan dengan wanita. Tapi aku menjaga kesucianku sudah seharian capek. Yang mulia pasti lelah, kamu tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Kamu adalah pria pertama yang menolak aku. Kamu ngapain? Tidur di lantai. Lantainya nggak keras ya? Nggak nyangka aku Presiden Fu. Malam pertama malah tidur di lantai. Tidur nggak boleh ngomong. Di sini tidur terang benderang ya. Lampu ini bisa dimatikan. Bisa tidur sekarang, yang mulia? Iya. Tante, silakan minum teh, terima kasih. Lu Yuan ini memang hari pertama pernikahan. Enggak tahu bangun pagi buat ngasih teh ke mertua. Benar-benar enggak tahu aturan. Lu Yuan kemarin malam kelelahan, biarin dia tidur aja. Kamu selalu ngebela dia ya? Dia udah nikah masuk keluarga Fu, harus ikut aturan keluarga Fu. Emang anak dari keluarga kecil. Dia bisa nikah masuk keluarga Fu. Itu udah rejeki dari kehidupan sebelumnya. Nyonya udah bangun, waktunya ngasih teh ke nenek. Ini beneran dengar nggak sih? Harusnya dia yang ngasih teh ke aku. Udah pagi-pagi datang buat nyapa aku. Pasti mau minta hadiah. Lu Yuan datang ngasih teh ke mamaku. Menurut aturan dia harus nyapa aku dulu. Dari menentu ini, aku nggak berhak nerima, udah aja. Walaupun kamu nggak hormat ke aku, tapi ini pertama kali ketemu. Aku harus kasih kamu hadiah. Ini adat istiadat dari dinasti Yo. Aku kasih kamu berkah. Dia kenapa sih? Dia enggak. Mama ini Lu Yuan. Hari ini dia siapin hadiah buat kamu, dia tahu kamu suka batu. Dipilihin yang bagus, kamu lihat deh. Kualitasnya bagus, dia memang perhatian. Cuma kecil nggak berharga. Emang dari keluarga kecil nggak ada yang bisa dibanggain. Tante, aku tahu kamu suka perhiasan. Aku cariin mutiara malam ini buat kamu. Mutiara malam. Inin kita memang baik. Nggak kayak orang lain cuma bisa pura-pura gila. Sudah pasti barang dari budak. Nggak ada yang bagus. Mutiara malam itu palsu. Palsu? Lu Yuan, kamu ngomong sembarangan lagi, aku cabut mulut kamu. Kurang ajar, tuan ngomong budak ikut campur. Cepetan jongkok. Tante, kamu lihat. Lu Yuan, kamu keterlaluan hari ini, aku juga mau ngajarin kamu. Mutiara malam itu beneran palsu. Aku juga udah lihat mutiara malam itu. Memang palsu. Tante, maaf, aku nggak tahu itu palsu.
Nggak apa-apa yang jual perhiasan itu. Suka ngebully anak-anak kecil. Ayo tante, biar aku yang menuntut keadilan untukmu. Ayo. Bagaimana kamu tahu kalau mutiara malam itu palsu? Aku punya banyak perhiasan, aku bisa tahu dengan melihatnya. Sebenarnya tentang Chenin. Kenapa aku menyentuh pacarmu? Kamu marah. Chenin bukan pacarku. Aku berjanji pada ayah Chenin. Aku harus merawatnya dengan baik. Kebaikan kecil harus dibalas dengan kebaikan besar. Itu bisa dimengerti asal dia tidak membuat masalah. Aku tentu tidak akan menyusahkannya. Bos Fu, ini semua dipilih sesuai ukuran nyonya. Hari ini pulang ke rumah orang tua. Pastikan memilih yang bagus untuknya. Jangan sampai orang mengira keluarga Fu memperlakukan menantu baru dengan buruk. Apa ini? Ayo. Ini senjata yang dipasang di kaki. Ini sepatu hak tinggi. Bukankah wanita suka memakai sepatu hak tinggi? Tapi sepatu ini keras dan sempit. Wanita di zaman kalian, kenapa begitu kejam pada diri sendiri? Coba jalan 2 langkah. Fu Xiaoyan, kamu lagi-lagi mencoba membunuhku. Tidak, ini benar-benar sepatu, lihat aku memakainya. Lihat baik-baik. Benarkan ini sepatu? Baiklah, aku percaya kamu kali ini. Wanita zaman sekarang, kenapa berpakaian begitu tidak sopan? Memamerkan kulit tidak sopan. Ini lumayan bagus. Ambil ini, bantu aku berganti pakaian. Baik nyonya, panggil aku yang mulia. Baik yang mulia. Yang mulia, ganti pakaian dulu, aku siapkan kereta. Ayo naik. Ini monster pemakan manusia, jauhi aku. Ini kereta modern. Dengan kereta baru bisa bepergian. Apakah perlu makan rumput? Bukan rumput tapi bensin. Biarkan aku keluar, duduk dengan baik. Kalau tidak aku akan memakanmu. Kenapa kamu mengikatku? Tampaknya wanita ini sangat tertekan. Yang mulia, ini sabuk pengaman, hanya dengan mengikat Anda baru bisa bepergian dengan aman. Fu Xiaoyan, kereta apa ini? Kamu mau membuatku mati kaget. Fu Xiaoyan terlalu sopan. Ayo duduk-duduk, terlalu sopan. Xiaoyan datang ke rumah sendiri masih membeli banyak barang. Terlalu sopan. Sistem. Inikah rumah modern Lu Yuan? Tuan rumah banyak menderita di rumah ini. Gadis kecil ingin mati tidak semudah itu. Aku tidak mau menikah dengan Fu Xiaoyan. Aku hanya mencintai Kimin, kumohon. Kamu si imut. Berani merebut priaku. Kimin juga bisa kamu sebut. Kurang ajar, berani menghina Lu Yuan seperti ini. Aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Kamu si imut kurang didik. Xiaoyan, jangan halangi aku. Aku akan mendidiknya dengan baik. Lu Yuan sekarang adalah istriku Fu Xiaoyan. Bukan giliranmu untuk mendidiknya. Lu Yuan adalah putriku. Aku mendidik putriku sendiri. Bos Fu mau menghalangi. Kamu ibu macam apa? Memisahkan jodoh Lu Yuan dan Kimin, memaksanya menikah dengan Fu Xiaoyan menjadi alat kalian untuk mencari uang. Ibu, sejak Lu Yuan gagal bunuh diri terakhir kali, setelah bangun dia seperti orang yang berbeda. Xiaoyan putriku, baru-baru ini perilakunya aneh. Kamu pulang dulu. Ayah mertua mau mengusirku. Ini urusan keluarga kami, Bos Fu. Jangan ikut campur. Mau mengusir suamiku terus menghinaku. Lihat dia sakit parah, panggil master. Mulai ritual. Pendeta besar, kenapa kamu di sini? Berani-beraninya setan tidak menampakkan diri. Kurang ajar melihatku tidak bersujud. Kamu tidak menghormati dewa. Keluarga Lu akan terkena karma karena kamu.
Kamu anak durhaka menyusahkan keluarga Lu. Cepat minta maaf pada Master. Cepat! Siapa yang berani tidak menghormati istriku? Keluarga Fu pasti akan membuatnya menghilang dari ibu kota. Kamu adalah orang terkaya di ibu kota Fushaoyan. Ya memang aku membunuhmu lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Aku ingin melihat hari ini. Apakah dewa akan membantumu? Aku salah pergi. Ayah mertua ibu mertua apalagi yang bisa kalian lakukan keluarkan saja. Lu Yuan menjadi seperti ini semua karena kalian. Mari kita mulai darimu. Ibu Zhen. Lu Yuan, dia adalah adikmu. Ibu, tolong aku, kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian mantan istrimu. Apakah kamu masih ingin melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap adik iparmu? Reputasiku memang selalu buruk. Tapi apa yang istriku inginkan? Aku pasti akan membantunya mewujudkannya. Aku hanya membawanya untuk mengobrol. Tidak akan mati. Bagaimana ini? Lu Yuan bukan lawan Zhen. Lu Yuan, cepat lepaskan aku. Melakukan kesalahan harus dihukum. Harus memperbaiki kesalahan. Kamu lepaskan aku. Kamu terlalu banyak bicara. Lu Yuan, kamu tidak akan mati dengan baik. Berani menghina kaisar, hukuman tambahan. Apa yang kamu lakukan padaku? Cepat lepaskan aku. Kamu tidak bisa mengalahkan kaisar. Ini adalah teknik akupuntur kaisar. Aku salah, kamu lepaskan aku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu memindahkan ibu kandung Lu Yuan ke rumah sakit terbaik dijaga siang dan malam. Dia hidup, kamu hidup. Dia mati, kamu mati. Dia adalah ibumu, mengapa aku harus merawatnya di tempat tidurmu? Perintah kaisar tidak bisa kamu tolak dan teknik akupuntur kaisar hanya bisa diatasi oleh kaisar. Baik, aku setuju, cepat lepaskan aku. Telan. Apa yang kamu berikan padaku? Memberi racun. Jika kamu tidak menepati janji, akan keracunan dan tubuhmu akan membusuk dan mati. Zhen, kamu kenapa, ibu? Kakak, dia membantuku keramas. Ayo kita ke rumah sakit merawat ibu. Merawat ibu dengan baik. Bagaimana ini? Satu anak lagi yang gila. Fu Xiaoyan, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan padanya? Memberi racun. Kenapa takut? Aku tak takut, aku percaya sains. Gak percaya hantu. Aku bukakan pintu, yang mulia, silakan naik. Lu Yuan, apa kamu punya kepribadian ganda? Karena kamu udah terlalu banyak dihina di keluarga lu. Jadi kamu bayangin ada kepribadian ratu. Buat balas dendam buat Lu Yuan yang sekarang. Jadi kamu beneran pernah kekerasan sama mantan istri, makanya Lu Yuan takut nikah sama kamu. Aku nggak punya mantan istri, juga nggak pernah kekerasan soalnya. Keluarga-keluarga bangsawan di ibu kota pengen nikahin anak perempuannya sama aku. Oh gitu, tapi aku nggak takut sama kamu. Kamu nggak bakal bisa ngalahin aku. Nanti kita harus pulang. Orang tua kita udah nungguin kita. Baik-baik sama bapakku ya. Bapakku kan punya masalah jantung. Nggak kuat kena shock. Aku bisa kerja sama sama kamu, tapi kamu juga harus kerja sama sama aku buat ngejebak kamu. Fu Xiaoyan, kamu sengaja bikin aku goyang-goyang. Ternyata ratu juga bisa mabuk kendaraannya. Bajingan. Sistem mendeteksi kebencian yang mulia meningkat. Nggak usah banyak omong. Kamu ngomong sama siapa? Dia cuma punya wajah yang mirip sama Xiaohi. Dia bukan Xiaohi. Emang beneran bukan, dia cuma mirip wajahnya. Yang mulia, jangan lupa buat ngejebak Fu Xiaoyan. Baru bisa balik ke Yo manjain orang tua Fu Xiaoyan. Bisa bantu ngejebak lo? Aku mau ngasih teh. Dokter Lu, kita sekarang udah jadi keluarga. Lihat nih, ada 10 miliar. Untuk lelang malam ini. Apa yang kamu suka beli aja. 10 miliar? Suamiku, kamu gila ya? Ini uang kertas kalian sekarang ya. 10 miliar itu banyak ya. Walaupun 10 miliar ini buat keluarga Fu cuma seujung kuku. Tapi udah uang yang banyak banget. Dia pura-pura. Atau mau ngambil untung dari keluarga Fu. 10 miliar itu bisa beli rumah di sini nggak? Kamu mau pindah? Aku pengen punya tempat sendiri. Paduka yang mulia, hidup terpisah tidak baik untuk menaklukkan Fu Xiaoyan. Apakah demi menaklukkan Fu Xiaoyan, saya harus kehilangan kebebasan? Ini tidak demam bicara dengan udara lagi.
Saya bertanya padamu apa artinya menaklukkan. Menaklukkan adalah dua orang yang berinteraksi normal. Mengejar satu pihak berhasil mengejar pihak lain. Lalu bagaimana saya bisa menaklukkanmu? Milikku. Paduka yang mulia, kita berdua adalah pernikahan kontrak. Apakah kamu lupa? Xiaoyan, Paman Bo bilang malam ini kita pergi ke lelang bersama. Tanpa panggilan saya, berani kamu masuk ke kamar saya tanpa izin? Saya datang sesuka hati. Siapa kamu ini? Kurang ajar. Chen Yin, kamu semakin tidak tahu aturan. Xiaoyan, dia. Ayuan, malam ini ganti baju yang bagus. Pergi ke lelang bersama. Saya agak lelah mau tidur. Kamu biarkan Chen Yin menemani kamu. Tidak masuk akal. Xiaoyan pergi. Sistem keluar. Kamu berani menipu saya dan Fu Xiaoyan sudah menikah. Mengapa belum dianggap menaklukkannya? Paduka yang mulia, kamu hanya mendapatkan tubuh Fu Xiaoyan, tidak mendapatkan hatinya. Tapi hatinya ada pada Chen Yin. Paduka yang mulia, lelang malam ini akan melelang gelang giok hijau. Apakah kamu tidak mau melihatnya? Gelang giok hijau. Gelang saya dan pria. Saya akan mengambil semuanya kembali Fu Xiaoyan. Berhenti, saya juga mau pergi ke lelang. Tidak menunggu jika terlambat. Fu Xiaoyan, kamu brengsek. Kamu berani mempermainkan saya. Ayuan. Benar-benar kamu Ayuan, naiklah. Prajurit pengawal istana. Hamba bersumpah setia pada Paduka yang mulia. Seumur hidup hanya mencintai Paduka yang mulia. Ayuan. Xiaoyan, Ayuan, dia tidak mau pergi denganmu. Keluarga Qi membatalkan pertunangan membuat Ayuan malu di ibu kota. Sekarang dia adalah istri saya. Xiaoyan, lelang akan segera dimulai. Saya tidak pernah naik kereta yang sama dengan pelayan rendahan. Kimin pergi ya. Wanita gila ini, apa dia lupa? Dia sudah menikah, punya suami. Masih bergaul dengan mantan pacarnya. Xiaoyan, sebenarnya Luyuan mencintai Kimin. Siapa di ibu kota yang tidak tahu? Luyuan sampai bunuh diri demi Kimin. Untuk APA, Manipur Kalau kamu diam, tidak ada yang menganggapmu bisu. Xiaoyan? Non, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan apa itu? Dia datang bersamaku. Tuan Qi, silakan masuk, silakan masuk. Ayo pergi, Ayuan. Apa ini? Ini minuman mutiara kesukaanmu. Mutiara bisa diminum. Coba. Bagaimana? Rasanya sangat unik. Agak mirip keju dari dinasti Youo. Berani-beraninya kau merebut minuman mutiaraku. Wanita minum teh susu terlalu banyak, mudah gemuk, aku bantu minum. Kenapa kamu tidak memeriksa undangannya? Dia adalah Fu Xiaoyan, siapa di ibu kota yang tidak kenal. Xiaoyan, tunggu aku. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Dia adalah pendamping bos Fu, aku tidak berani menghentikan. Diskriminasi hanya menghentikan aku. Sudahlah, Ayuan, kita masuk saja. Minumanku ini juga untukmu. Masih kamu yang baik padaku, aku senang padamu. Ayo pergi. Bibi Sensen. Kalian takut padaku. Apa yang kusuruh sudah selesai. Sudah selesai semua. Sensen, kenapa kamu tidak enak badan? Agak terkejut melihat kakak di sini. Kimin, sekarang kamu adalah tunangan Sensen. Bergaul dengan mantan pacar agak tidak pantas ya. Kimin, apa yang dia katakan benar. Benar. Tampaknya Kimin tidak punya perasaan pada tuan rumah. Seorang pria brengsek bagus, kalian sangat cocok. Aku pergi dulu. Xiaoyan, kenapa masuk sendirian? Jangan-jangan dibuang oleh Kimin. Kamu bangun, aku mau duduk di sini. Aku duduk di sini duluan, kenapa aku harus mengalah untukmu? Karena aku istri Fu Xiaoyan. Kamu mau jadi selirnya, harusnya kamu berusaha menyenangkan aku dulu sebagai istri resminya. Xiaoyan, jangan biarkan dia. Chen Yin dengar kata duduk di belakang saja kursi ini. Dipersiapkan untuk istri keluarga Fu. Kok tiba-tiba ingat suamimu setelah ditinggal Kimin? Padahal kamu sudah punya suami. Aku selalu ingat kamu adalah suamiku. Xiao Duo, aku janji padamu. Satu hati satu jiwa selamanya. Aku pernah mencintai seseorang yang wajahnya mirip denganmu. Tapi apa?
Tapi dia mengkhianatiku dan kubunuh. Jangan sembarangan. Sekarang zaman sudah modern, membunuh itu melanggar hukum. Aku dan Chenin cuma teman biasa. Teman biasa saja. Fu Xiaoyan, kamu punya uang tidak aku suka. Satu barang kamu bantu aku beli nanti aku kembalikan. Barang yang akan dilelang berikutnya adalah gelang giok milik Kaisar Wanita dari dinasti Youo. Gelang ini adalah barang pribadi Kaisar Wanita dari dinasti Youo. Sudah beredar selama lebih dari 2000 tahun. Harga awal 1 miliar. Gelangku cuma segini harganya. Yang mulia 1 miliar di zaman sekarang sudah termasuk uang yang sangat besar. Kimin, aku suka gelang itu. Kasih aku sebagai hadiah pernikahan, boleh tidak? 2 miliar. 3 miliar. 4 miliar. Itu barangku, aku harus dapatkan. 10 miliar. Kakak tadi bisa tawar 5 miliar. Apa aku terlalu mahal membelinya? 10 miliar di zaman sekarang, itu uang yang sangat besar. 10 miliar 2 kali. Terjual. Selamat kepada Bos Fu yang berhasil mendapatkan gelang giok. Aku sudah mendapatkannya. Tapi kenapa aku tidak merasa bahagia? Apakah karena dia bukan Xiao Feng jadi aku tidak bahagia? Jangan melamun, ayo kita makan malam. Mau pesan apa 2 orang? Apa ini? Tahu busuk. Wanginya enak. Hidungmu bermasalah ya, masih ada di dalam loh. Apakah kalian berdua mau pesan sate? 2 tusuk saja. Oke, siap. Sate kalian sudah siap, silakan dinikmati. Oke, siap. Ayo coba cicip. Aku sudah tahu. Dulu saat aku berburu di hutan, aku biasanya menusuk ikan dan ayam dengan ranting lalu membakarnya. Mirip seperti ini. Ayo coba cicip. Kok makan sate malah nangis? Aku hanya rindu rumah. Rumahmu itu ada apa sih yang bikin kangen? Ibu tiri yang jahat, adik perempuan yang suka bikin onar. Boleh aku minta 1 tusuk lagi? Boleh kok, bahkan 10 tusuk juga boleh, semuanya untukmu. Mau makan banyak-banyak, ini obat pencernaan. Minum 1 butir ya. Ini obat yang bisa memperlancar pencernaan. Kamu tidak takut kalau ini sebenarnya racun? Fu Xiaoyan, berani-beraninya kamu mencoba membunuhku. Kepalaku sakit sekali. Ada apa denganmu, bajingan tak tahu malu? Jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan lagi. Lepaskan aku cepat. Sakitnya minta ampun. Kamu sudah bangun. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kalau ada next time, aku tidak akan memaafkanmu. Aku punya migrain. Kadang-kadang kalau kepalaku sakit aku bisa kambuh. Di kepalaku selalu muncul hal-hal aneh. Adegan-adegan perkelahian dan pembunuhan. Jangan-jangan dia Xiao Feng. Tidak mungkin dia orang modern Fu Xiaoyan. Maaf ya, kemarin malam aku hampir melukaimu. Jadi kekerasan dalam rumah tanggamu itu bukan bohongan. Sebenarnya itu adalah penampilanmu saat kambuh. Ya, tapi ini rahasia keluarga Fu. Kalau sampai bocor dan paman mengetahuinya, dia akan merebut posisi CEO-ku. Aku akan menjaganya untukmu. Tapi kamu juga harus membantuku. Aku sakit sekali di sini. Apakah kamu memukulku tadi malam? Selamat untukmu Baginda, kemajuan strategimu sudah 5%. Aku akan melakukannya sendiri. Apakah mengoleskan obat adalah salah satu cara untuk strategi? Apakah aku harus memukulnya beberapa kali lagi? Fu Xiaoyan, makan dengan baik. Kenapa kamu terus menutupi wajahmu? Ayah. Luiwan, dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapku. Biarkan Mama lihat.
Yuan, sebesar apa dendamu sampai kamu memukulnya seperti ini? Dia yang memulai duluan. Aku hanya membela diri. Seorang pria, tapi lemah tak berdaya. Bahkan istri sendiri, tidak bisa mengalahkan tidak ada gunanya. Kamu kan ayahku. Bisa juga bukan. Butler datang bawa obat biar dia minum. Aku tidak minum, aku tidak sakit, buat apa minum obat? Tubuh tidak kuat bukan aib, ayo perbaiki. Berusaha cepat beri aku cucu. Punya anak bukan urusan aku sendiri. Kalau minum ya minum bareng. Aku sehat, tidak perlu minum obat. Presiden Direktur Informasi Proyek Nancheng bocor. Aku segera ke sana. Pertarungan politik yang biasa pasti ada mata-mata. Banyak dengarkan pendapat Ayuan. Bos Fu, kamu akhirnya datang ke kantor. Kantor sedang ribut. Ini siapa? Ini Luyuan, istriku. Selamat pagi, istri. Selain Fu Xiaoyan, siapa lagi yang bisa masuk ke kantor? Istri bukan aku. Walaupun aku bisa masuk ke kantor Bos Fu, tapi aku pasti tidak mencuri data proyek. Selain Bos Fu, ada juga orang dari Departemen Informasi yang bisa membuka. Sekretaris Bai sudah lama bekerja denganku, orang dalam bisa dipercaya. Kalau bukan sekretaris Bai, mata-mata mungkin ada di Departemen Informasi. Sistem keamanan seluruh gedung dibuat oleh Departemen Informasi. Jangan dulu membuat mereka curiga, diam-diam amati Departemen Informasi. Lihat apakah ada orang mencurigakan dengan uang masuk besar-besaran. Aku segera mengatur. Kimin, kenapa kamu datang? Kimin juga ikut investasi proyek Nancheng. Fu Xiaoyan, kali ini, data proyek Nancheng bocor. Membuat keluarga Qi rugi 30 miliar. 30 miliar ini, kamu yang bayar semua. Kimin, kebenaran masalah masih dalam penyelidikan. Fu Xiaoyan akan memberikan keadilan padamu. Keluarga Qi mau menunggu keadilan dari bos Fu. Tapi yang lain ikut. Proyek Nancheng dari keluarga Xi, tidak seperti keluarga Qi yang mudah diajak bicara. Terima kasih atas pengertian Bos Qi. Krisis di grup Fu akan kami tangani dengan baik. Kumpulkan para pemegang saham untuk rapat di grup besok. Kalau kali ini harus mengusir Fu Xiaoyan dari grup Fu, biar dia tidak bisa bangkit lagi. Ini tempatmu menghadap ke istana. Ia bekerja. Apa itu bekerja? Cara orang modern cari uang. Di zaman saya, rakyat saya bergantung pada beternak, memancing, bertani. Berdagang untuk cari uang, belum pernah dengar bekerja. Gimana ya jelasinnya pejabatmu menghadap ke istana itu bekerja? Sekarang ada pejabat yang mencuri rahasia saya. Dia mau memberontak. Pengkhianat, dosanya patut dihukum mati. Dosanya tidak sampai mati, tapi cukup buat dia mendekam di penjara. Kenapa pada lihat saya? Bukan kaisar hari ini, saya yang utama, ini tempat saya. Bagaimana kalau kita tukar, kasih saya muka? Saya kasih kamu muka. Kapan keluarga Fu ngizinkan wanita ikut rapat? Xiaoyan, suruh istrimu pulang. Pria yang rapat wanita tidak paham. Kurang ajar, saya menantu keluarga Fu. Paman memimpin orang-orang untuk memecat suami saya. Masa tidak izinkan saya membantu suami? Katanya Xiaoyan menikahi wanita yang tidak waras, hari ini ketemu. Ternyata benar. Ya cuma wanita gila. Saya minta paman minta maaf ke Luyuan. Luyuan adalah menantu resmi keluarga Fu. Belum sampai ke saudara jauh. Ikut campur. Xiaoyan, saya mau lihat. Kamu bisa sombong sampai kapan? Aduh, aduh, aduh. Untuk orang tak tahu malu seperti kamu, harus pakai kekerasan. Sedikit bicara, banyak bertindak. Saya salah. Proyek Nancheng, saya sarankan kamu kasih penjelasan ke Fu Xiaoyan. Kalau tidak, saya tidak akan memaafkanmu. Kalau masalah bocornya rahasia benar, ada hubungannya dengan paman. Harus menyerahkan semua saham Fu Xia. Itu pasti bukan aku. Aku setia banget sama keluarga Fu. Fu Xiaoyan, jangan sok suci di sini. Omongan kosong, bukti tertulis yang penting. Xiaoyan, jangan nakut-nakutin aku dong. Lo mau tanda tangan atau enggak? Oke, tanda tangan deh. Tanda tangan udah ya.
bawa orangnya ke sini. Jujur aja, siapa yang nyuruh lo? Bos Fu kan bapak yang nyuruh gini. Lo bohong. Sekarang malah berbalik ya, lo pikir aku gampang dibohongin. Bos Fu berani ngelakuin tapi nggak berani tanggung jawab ya? Aku udah tahu bapak nggak suka sama om bapak. Kan cuma mau ngerjain dia aja. Bukti udah jelas banget. Aku lihat lo mau ngeles gimana lagi. Asal ngerjain Fu Shaoyan aja. Ambil deh 5 juta buat ngobatin istrimu. Enggak kalau ketahuan Bos Fu. Aku bisa dipenjara, lo tega liat. Istrimu nggak ada uang buat berobat. Ambil aja deh. Nggak nyangka. Lo juga orang yang kasihan. Wang Cheng, lo gila ya? Kalau butuh uang bisa minta ke perusahaan. Fu Yuan bisa kasih lo 5 juta. Aku Fu Xiaoyan bisa kasih lo 50 juta. Bos Fu, aku mohon. Jangan masukkan aku ke penjara ya, aku udah tahu salah. Aku mohon. Kalau nggak ada orangku yang ngejar lo, sengaja ngelencirin orang yang mau bunuh lo sekarang. Lo udah jadi mayat. Kenapa aku kerja buat lo? Lo malah mau bunuh aku. Kenapa, ayo lawan. Bego banget. Kelinci mati, anjing dibuang. Bawa mereka semua. Diam aja, jalan. Bos Fu, aku kumakina, hajat orang hahat jadi kiriga sama bapak. Aku setia banget sama Fushi. Iya, aku pasti nurut sama pimpinan Bos Fu. Fu Xiaoyan itu suamiku. Kalau kalian masih berani ngerjain dia, aku nggak akan maafin. Iya. Nyonya hari ini sudah cukup mendidik. Mungkin kita pergi saja. Bagaimana kamu bisa menemukan buktinya? Adegan tadi terasa sangat nyata. Saya punya teman hacker. Ini hal kecil baginya. Apa itu hacker? Programmer yang sangat ahli. Monyet dipelihara di taman. Kamu mengejekku. Aku akan melaporkan kekerasan rumah tanggamu. Progres strategi 10%. Ternyata memukulnya bisa meningkatkan progres strategi. Kalau begitu aku akan memukulnya beberapa kali. Sistem. Bagaimana caranya strategi ini bisa sukses? Ketika dia mau bilang aku cinta padamu. Sesederhana itu, hanya masalah ucapan. Makan buah saja. Cepat bilang kamu cinta padaku. Kamu kenapa lagi? Kalau tidak bilang, aku akan membunuhmu. Progres strategi turun drastis, ingatkan Yang Mulia Fu Xiaoyan. Perasaannya terhadapmu turun drastis. Aku melakukan semuanya sesuai kata-katamu. Kamu berani mempermainkanku. Nyonya, kamu mencari Bos Fu. Aku mencari kamu. Aku ingin bertanya, bagaimana caranya agar Fu Xiaoyan bilang, aku cinta padamu? Nyonya, kamu tepat mencari aku. Aku sudah mengikuti Bos Fu selama bertahun-tahun. Dia jadi abu pun aku tahu. Jadi abu. Bukan, ini hanya perumpamaan bahwa aku sangat mengerti Bos Fu. Perumpamaan. Lalu dia suka wanita seperti apa? Pria tidak suka ratu yang galak. Mereka suka tipe wanita yang lemah lembut, penuh perhatian dan penyayang. Lapar masak, dingin kasih baju. Haus kasih air. Tapi bukankah ini seperti pembantu? Ini demi cinta. Tidak peduli pria dari dinasti manapun, sulit lolos dari godaan kecantikan dan kelembutan. Nyonya, aku yakin kamu bisa semangat. Kalau begitu aku akan merendahkan diri mencoba. Suami minum teh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pasti ada maksud tersembunyi. Tidak haus, tidak minum. Lihat mulutmu sudah kering, cepat minum. Katakan apa tujuanmu? Mengapa detak jantungku semakin cepat? Dia meracuniku. Non Chenin sakit kepala parah, dia ingin kamu menemuinya. Berikan aku 1 jam, aku pasti segera menyelesaikannya. Aku yang dokter, kamu pergi, tidak ada gunanya, biar aku saja. Aku duluan naik, kamu parkir dulu. Lu Yuan Chenin masih kecil. Jangan terlalu menyusahkannya. Aku dokter. Aku datang untuk mengobatinya. Kenapa kamu di mana, Xiaoyan?
Katanya kamu sakit kepala aku, dokter. Aku lebih berguna daripada Fu Xiaoyan. Kepalaku sudah tidak sakit, kamu pergi saja. Karena sudah tidak sakit, biar aku yang menghukummu, dasar. Aku kasih tahu ya, ini rumahku, jangan macam-macam. Tamparan ini untukmu yang tidak tahu malu. Tamparan ini untukmu yang berhayal. Jangan pukul lagi. Xiaoyan, tolong aku, Xiaoyan. Ayuan, kenapa kamu memukul lagi? Aku sedang menghukum pelayanku yang tidak tahu diri. Aku ini putri besar keluarga Chen, berkali-kali kamu pukul. Kamu pikir keluarga Chen mudah ditindas ya? Bahkan berani melawanku, benar-benar tidak tahu diri. Sudah-sudah, Ayuan ini keluarga Chen. Jangan sampai masalahnya jadi besar. Bukannya kamu datang untuk mengobatinya. Xiaoyan, aku tidak mau dia yang mengobati. Mau diobati atau tidak? Aku mau. Tolong jangan tusuk lagi, kepalaku sudah tidak sakit. Xiaoyan, aku takut. Aku sendiri yang menusukmu, itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan itu tidak kubutuhkan. Sudah, Ayuan, lihat penyakitnya ini cuma pura-pura. Lepaskan dia. Kamu tahu dia pura-pura sakit, tetap meninggalkanku untuk menemuinya. Apakah di hatimu dia lebih penting dariku? Tidak mungkin, sama sekali tidak. Kamu sengaja menusuk kepalaku ya? Kalau ada lagi berani menipuku, tidak akan kumaafkan. Orangnya sudah kamu pukul, jarumnya sudah kamu tusuk. Bisakah tidak marah lagi, Yang Mulia? Aku marah, dia merusak rencanaku. Kalau begitu mari kita lanjutkan di mobil. Baiklah, aku ingin kamu. Sekarang juga katakan padaku, aku mencintaimu. Apakah jika aku mengatakannya padamu, kamu akan melepaskanku dan tidak gila lagi? Asalkan kamu membantuku menyelesaikan tugas aku dan kamu tidak akan ada hubungan lagi. Aku mencintaimu. Sudah cukup? Sistem cepat keluar, aku berhasil menaklukkannya. Cepat bawa aku kembali. Hanya dengan mengatakan aku mencintaimu dengan tulus itu baru efektif. Kamu berani menipuku. Paman, cepat duduk. Kamu datang sakit kepalamu sudah sembuh? Jangan terlalu sombong, hari ini aku akan membongkar wajah asli wanita yang tidak setia ini. Xiaoyan, ikut aku. Di sini tidak ada orang lain, katakan langsung. Ini urusan pribadi Xiaoyan. Semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Kamu sebaiknya punya alasan. Xiaoyan, aku dengar Luiyuan dan Kimin masih berhubungan. Kabarnya tidak enak didengar. Makanan tidak enak atau bubur tidak enak, baik-baik saja. Kenapa marah? Menantuku yang bodoh. Pria kamu hampir direbut orang. Kamu masih bisa makan? Kakinya ada di tubuhnya, apa yang bisa aku lakukan? Fu Xiaoyan, seorang pria yang sudah punya istri, dan bergaul dengan wanita lain tidak pantas. Paman, aku hanya bicara beberapa kata dengan Xiaoyan. Aku sedang mengajari anakku, kamu jangan ikut campur. Kamu setelah menikah tidak menjaga moral pria. Bagaimana bisa membanggakan Ayuan? Aku setelah menikah tidak menjaga moral pria, ayah. Aku paling setia. Tidak seperti beberapa orang, sudah putus dengan mantan pacarnya, tapi masih berhubungan. Masih berani membantah, sepertinya dia perlu dihukum. Ayuan, beri dia pelajaran. Xiaoyan, apakah kamu cemburu? Ayuan, apakah di hatimu masih memikirkan Kimin? Kimin, aku sangat senang berbicara dengannya. Dia juga sangat menyenangkan hatiku, aku menyukainya. Ada apa, Yuzi, bos kamu, Fu? Apakah tidak suka wanita? Ah, apakah bujuk rayu nyonya tidak efektif? Apakah ada cara lain? Menciptakan objek yang ambigu, membuat bos Fu cemburu. Akhirnya memicu rasa posesifnya. Taktik kecantikan tidak berhasil, maka aku akan mencoba taktik provokasi. Kamu bilang padanya bahwa aku selalu bersamanya. Menatap bintang dan bulan. Membahas puisi dan lagu. Dia jauh lebih menarik darimu, dan dia juga tulus padaku. Lebih tulus darimu, dia punya niat jahat. Bos Fu kami bilang, kita hanya pernikahan kontrak. Karena tidak bisa menaklukkanmu, maka aku akan mencoba menaklukkan orang lain. Karena cara ini tidak berhasil, aku punya cara lain. Setiap kali aku memukulmu, kemajuan penaklukanku meningkat. Kalau begitu pukullah dengan lembut. Setelah berhasil, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Baiklah. Selamat Baginda, kemajuan penaklukan 20%. Cara ini memang efektif.
Meskipun dikatakan pukulan adalah kasih sayang dan makian adalah cinta, tapi tidak boleh memukul sekeras ini. Bagaimana, apakah kamu benar-benar bisa? Meskipun perlindungan grup Fu sangat baik, tapi bagiku itu mudah. Sekarang sampai sejauh mana? Aku sudah mengalihkan dana mereka ke jutaan akun. Tapi untuk apa kamu butuh uang sebanyak ini? Aku ingin membuat Xiaoyan menyesal karena tidak menikahiku. Tapi menikahi Luyuan yang miskin itu. Sejak Departemen Informasi mengalami masalah, hacker menggembok kesempatan ini, menyerang sistem bank grup kita. Uang besar mengalir keluar dan tidak diketahui tujuannya. Jangan biarkan ayahku tahu dan blokir semua informasi. Cari hacker terhebat untukku. Mungkin Bos Fu sudah tahu. Tidak disangka. Keluarga Bo mengalami bencana ini. Suami kamu baik-baik saja. Jangan tegang, aku percaya pada Xiaoyan. Dia bisa menyelesaikan masalah ini. Bawa ayah ke kamar untuk istirahat, aku akan memberikan akupuntur. Kamu inilah bintang sial. Selamatkan orangnya dulu. Sejak kamu menikah masuk ke keluarga Fu, berapa banyak masalah yang terjadi? Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Fu? Baru kamu berhenti. Ibu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, tapi saya akan membantu Xiaoyan menyelesaikannya. Jangan berisik, saya belum mati. Departemen Informasi sudah mengaktifkan perlindungan darurat. Kemampuan hacker terlalu kuat, kami tidak bisa menghentikannya. Sekelompok orang tidak berguna tidak bisa menemukan hacker yang lebih hebat. Bos Fu sudah pergi mencarinya. Hacker yang kalian cari adalah programmer yang sangat hebat. Benar. Ya, Nyonya. Kenapa kamu datang? Bos Fu sudah tahu kalian sedang diserang. Tapi saya sudah memberinya suntikan, tidak ada masalah serius. Sekarang saya datang untuk membantumu. Kamu tidak bisa membantuku, Nyonya. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan komputer. Kamu cukup mengurus rumah saja, baiklah, Nyonya. Sistem keluar. Saya butuh skill hacker. Baiklah, tapi memaksa otak manusia. Memasukkan pengetahuan yang bukan milik inang bisa sangat berbahaya bagi otak. Bisa menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Apa kerusakan terparahnya? Menjadi vegetatif, tidak bisa kembali ke Yo lagi. Untuk Fu Xiaoyan tidak ada cara lain. Saya sudah memutuskan, ayo. Sedang memuat skill hacker terbaik untuk inang. Pemuatan selesai. Sudahlah, malah bikin ribut. Jangan berputar mobilnya, bikin pusing. Dokter, bagaimana keadaan Bos Fu? Apakah otaknya rusak karena Luyuan? Bos Fu ini karena terlalu stres. Darah tidak mengalir normal. Untungnya ada yang segera memberi suntikan. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Kali ini Ayuan menyelamatkan nyawaku lagi. Dia adalah berkah bagi keluarga Fu. Perusahaan membayar mahal untuk mempekerjakan kalian. Apakah begini cara kalian bekerja? Bos Fu. Apa ini? Ini adalah akun yang dilacak tapi dananya sudah mengalir ke jutaan akun. Ini hanya sebagian kecil. Bisakah tahu siapa orangnya? Departemen Informasi sedang melacaknya dengan cepat. Sekumpulan sampah. Biarkan aku mencoba. Jangan bikin ribut ya, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan. Yang dibutuhkan adalah keterampilan. Saat aku memerintah Yo, aku tak pernah kalah dalam pertempuran. Kali ini pasti bisa. Nyonya, lebih baik jangan ganggu Bos Fu. Bahkan Bos Fu tidak bisa menyelesaikan ini. Kalau aku bisa menyelesaikannya, apakah aku bisa menaklukkan Fu Xiaoyan? Nyonya, bisnis itu seperti medan perang. Aku sarankan jangan ikut campur, takutnya Bos Fu kehilangan sedikit rasa suka Tenang padamu. saja, di sini amunisi cukup. Bisa menyerang hacker. Nyonya, kamu benar-benar tidak tertolong, semoga beruntung. Ketemu. Nyonya sehebat ini ya? Nyonya bisa pakai komputer. Ternyata Bos Fu kurang perhatian pada Nyonya. Nyonya begitu hebat, hati-hati direbut Bos Fu. Beberapa hari ini ada orang bernama Kimin datang bawa bunga. Aku buang semua, tidak bilang ke Nyonya. Kerja bagus bulan ini, kinerja digandakan. Terima kasih Bos Fu. Sekarang grup Fu benar-benar hancur. Aku lihat mereka masih bisa sombong, tidak? Di sini. Pergi.
Bisa lebih spesifik. Sial, seranganku dihalangi. Firewall ini keterampilannya terlalu hebat, jauh di atasku. Di ibu kota masih ada hacker yang lebih hebat darimu. Tidak mungkin. Alamat IP itu milik grup Chen. Tapi grup Fu dan grup Chen selalu tidak saling mencampuri. Jangan-jangan salah. Kamu bisa kamu saja. Pasti grup Chen terlalu besar, kepala harus diberi pelajaran. Lokasinya bisa dicari lebih spesifik. Jangan-jangan Chenin. Sial, alamat IP ketahuan. Kita mungkin segera ketahuan. Jangan panik, jangan panik. Masih belum sampai akhir. Pasti masih ada kesempatan. Chenin, dia seharusnya tidak berani. Bos Fu sebelumnya juga tidak percaya aku bisa komputer. Sekarang bagaimana bisa yakin Chenin tidak punya kemampuan itu? Sekarang harus bagaimana? Tentu saja balas dendam. Umpan dalangnya keluar. Lakukan seperti yang kamu katakan. Bos Fu Chenin datang di ruang rapat. Tidak disangka dia tidak bisa tenang. Segitu cepatnya datang ke sini. Bagaimana ibu tahu Chenin pasti akan datang? Aku sudah melihat banyak orang. Pikiran kecilnya aku langsung tahu. Baginda bijaksana. Jangan bilang kadang-kadang aku merasa kepribadianmu yang terpecah. Cukup menarik lebih baik daripada Lu Yuan yang dulu penurut dan sering dibully. Xiaoyan, kata ibu kalian grup. Diserang hacker, sudah ketahuan siapa pelakunya. Tangan siapa? Kamu seharusnya lebih tahu daripada kami. Lu Yuan, jangan asal tuduh. Aku juga ingin bertanya, mengapa Nona Chen menyewa hacker untuk menyerang akun grup Fu? Xiaoyan, mana mungkin aku. Jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Bersandiwara. Lihat, ini bisa mengerti. Ini pasti ada yang sengaja memfitnah, mencari kesempatan memecah belah. Ingin membuat grup Chen dan Fu menjadi musuh bebuyutan. Untuk mengambil keuntungan. Xiaoyan, kamu orang pintar. Jangan sampai tertipu. Benarkah lalu ini bagaimana? Sial, alamat IP ketahuan. Kita mungkin akan segera ketahuan. Jangan panik. Belum sampai saat terakhir, pasti masih ada kesempatan. Di era video yang dimanipulasi, siapa yang tidak bisa? Di atas itu bukan aku. Karena kamu tidak mau mengaku, maka kami terpaksa menyerahkan video dan bukti ini kepada polisi. Benar atau palsu pasti akan ketahuan. Berhenti. Bahkan jika aku yang melakukannya, lalu bagaimana? Grup Fu kalian akan bangkrut. Hanya beberapa polisi kecil grup kami. Masa tidak bisa mengatasinya? Hanya dengan kamu ingin menjatuhkan grup Fu mimpi di siang bolong. Fu Xiaoyan, uang di akun perusahaan kalian sudah tidak tahu akan keluar negeri. Ke akun mana tidak akan bisa ditemukan lagi grup Fu kalian. Kali ini benar-benar tamat. Sepertinya kamu sangat yakin, tidak takut malah jadi bumerang. Aku dalam melakukan sesuatu, tentu saja sangat hati-hati. Xiaoyan, inilah akibatnya kalian berdua menghina diriku. Jika kamu mengusir wanita ini, lalu berlutut dan meminta maaf padaku, maka aku akan mempertimbangkan membiarkan Fu bertahan. Besar sekali mulutmu. Mengingat hubungan kita sebagai tuan dan pelayan, aku akan memberimu kesempatan, pikirkan baik-baik. Putuskan setelah 10 menit. Apakah dalam 10 menit kalian bisa mengubah keadaan? 10 menit cukup. Baik, aku akan duduk di sini menunggu. Lihat apalagi trik kalian. Baik. Non, ada masalah di grup, bicara pelan-pelan. Grup Chen diserang hacker sekarang, baik jaringan, lumpuh maupun kebocoran dana. Bahkan data internal grup sudah dihapus. Bagaimana bisa begini? Kemampuan yang mereka gunakan aku juga bisa. Bahkan lebih baik, aku juga akan menyerang. Ingat, beri mereka kesempatan, jangan sampai mereka terpojok. Kalian yang melakukannya. Bisa membuatku bertindak adalah keberuntunganmu. Cepat suruh Departemen IT memblokir, tidak bisa dihentikan. Direktur sedang marah besar. Chenin, sekarang aku memberimu kesempatan. Segera suruh direkturmu menemui aku. Atau aku jamin grup Chen akan lebih cepat bangkrut dari grup Fu. Dan lebih parah. Baik Bos Fu, aku akan segera memanggil direktur. Berhenti, jangan bergerak. Meskipun sama-sama rugi, aku akan membuatmu, Fu Xiaoyan dan wanita ini, dari kemuliaan menjadi kehancuran total. Nanti kita lihat, siapa yang lebih sengsara. Diam. Ayah, kenapa kamu datang? Ayah, kamu malah memukulku.
Memangnya kamu tidak tahu diri anak durhaka? Pergi minta maaf pada Bos Fu. Aku tidak mau. Grup Chen memiliki 20.000 karyawan. Grup Fu memiliki 50.000 karyawan. Kamu biarkan mereka membayar untuk kenakalanmu. Tapi aku tidak salah. Aku tidak minta maaf, yang salah adalah mereka. Mereka menghinaku duluan, suruh mereka minta maaf. Kalau kamu masih belum tahu diri, tidak tahu langit dan bumi, aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara. Ayah, aku kan satu-satunya putrimu. Karena itu aku tidak mencekikmu. Kalau tidak kamu bisa berdiri di sini sekarang. Bos Fu, aku sudah tahu semuanya. Hacker yang dicari putriku. Sudah aku serahkan ke polisi semua. Soal kerugian Fushi Group jangan khawatir. Semua akan kami tanggung Chenxi Group yang akan ganti rugi. Om Chen memang cepat bertindak. Pantas Chenin sekarang bisa seperti ini. Benar-benar mengagumkan. Salahku tidak bisa mendidik anak. Nanti aku akan menemui Bos Fu sendiri. Untuk minta maaf hari ini, tolong berikan maaf. Kita semua keluarga saling ribut. Rugi sendiri kan, benar tidak? Om Chen, jangan bawa-bawa ayahku. Ayahku pagi ini mendengar ini hampir pingsan. Lagi pula ayahku sekarang menyerahkan Fushi Group sepenuhnya padaku untuk menanganinya. Bagaimana menangani krisis ini aku yang menentukan. Fu Xiaoyan, jangan terlalu lancang. Diam. Bos Fu, Anda benar, apalagi yang Anda inginkan? Silakan ajukan syarat. Ganti rugi 2 kali lipat untuk Fushi. Selain itu, ada satu syarat lagi. Baiklah, baiklah. Aku ingin dia berlutut dan minta maaf. Sudah lama tidak ada yang berlutut memohon ampun padaku. Benar-benar sedikit menantikan. Kamu bermimpi aku lebih baik mati daripada berlutut. Kamu berlutut kalau masih ingin kembali ke keluarga Chen. Cepat minta maaf, kalau tidak, aku akan mengusirmu dari rumah. Ayah? Istriku memang selalu keras kepala. Baiklah, aku hitung sampai 3. Kalau kalian masih tidak minta maaf, kita hanya bisa terus bermain sampai habis. Chen Yin. Maaf, aku salah. Aku seharusnya tidak mengganggu Fushi Group. Tolong Bos Fu, beri kami keluarga Chen jalan keluar. Kamu seharusnya tidak memohon padanya. Kamu seharusnya memohon pada Kaisar. Mohon Nyonya Fu beri keluarga Chen kesempatan. Nada bicaramu terdengar tidak tulus. Apakah kamu tidak serius? Mohon maafkan saya, Nyonya. Lumayan ada ketulusannya. Baiklah, masalah ini selesai. Ayo kita pergi. Baik. Selamat jalan, Nyonya Fu. Ayo cepat bangun. Biarkan ayah lihat apakah sakit. Ayo duduk. Cepat duduk. Ayah, tentang kejadian hari ini. Aku tidak akan melupakan mereka mengenai kita. Aku akan membuat mereka mati. Jangan terlalu percaya diri, kita berdua. Bukan tandingan grup Fu. Jika ingin melawan grup Fu, hanya orang itu. Long Dian. Tapi orang Long Dian selalu misterius. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Sudah lama aku mencari informasi internal. Long Dian sudah lama menghilang. Mereka sekarang tanpa pemimpin yang mengurus. Adalah orang yang serakah, mudah diatur. Jika meminta Long Dian untuk melawan Lu Yuan, meskipun wanita ini sangat hebat, tidak akan bisa melawan Long Dian. Masalahnya, kita tidak tahu hubungan Long Dian dengan Lu Yuan. Sedang menawarkan hadiah besar untuk mencari Lu Yuan. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Aku ingin tahu apakah Long Dian mencari Lu Yuan untuk hal baik atau buruk. Bagaimana jika itu hal baik? Maka kita akan membuatnya menjadi buruk. Rasanya kali ini masih terlalu mudah bagi mereka. Semua keluarga besar di ibu kota hubungannya rumit. Tidak ada yang ingin bermusuhan. Seperti urusan istana Kaisar. Banyak keluarga besar ingin melawan Kaisar, tapi Kaisar harus bergantung pada kekuatan mereka. Jadi hanya bisa mengikat mereka dengan pernikahan. Lalu berapa banyak selir pria yang dimiliki Kaisar? Xiao Duo sebagai permaisuri, Kimin sebagai selir. Bicara tentang Cao datang, kenapa kamu datang? Kamu hidup bahagia saja dengan Lu Zhen, aku tidak akan menyusahkannya lagi. Kamu juga tidak perlu lagi membelanya. Ayuan, aku bukan datang untuk Lu Zhen. Aku datang untukmu, aku masih tidak bisa melupakanmu. Oh ya, aku sudah mengajukan pembatalan pertunangan ke keluarga Lu. Kamu brengsek, dulu kamu membuat Lu Yuan menjadi bahan tertawaan seluruh kota, sekarang kamu ingin membuat Lu Zhen menjadi bahan tertawaan seluruh kota juga. Aku janji, padamu aku jamin, aku tidak akan menemuinya lagi dan memutuskan hubungan dengannya. Kurang ajar, meskipun Lu Zhen tidak sempurna, dia tetap saudara tiriku. Dan kamu siapa berani menghina keluargaku? Kamu tidak tahu Ayuan alergi serbuk sari. Ayuan, ini bunga mawar merah kesukaanmu. Cepat ambil.
Yuan, apakah Fu Xiaoyan yang memaksamu? Sehingga kamu begitu tegas menolakku. Tidak ada hubungannya dengan Fu Xiaoyan ini keinginanku. Yuan, kamu tidak perlu takut padanya, aku bisa memberimu kebahagiaan. Awalnya aku ingin melakukannya perlahan tapi sekarang, sama sekali tidak perlu Fu Xiaoyan kalau kamu memang pria sejati. Kamu akui saja kamu punya masalah. Apa masalahku? Kamu tidak bisa, kamu lemah ginjal. Ayahmu bahkan memanggil tabib tua khusus untuk memeriksamu. Ayahku mana? Tuan mendengar masalah grup Fu sudah selesai. Kesehatannya membaik sekarang, teman tabib tuanya sedang memeriksa dan merawatnya. Sudah kembali. Ini anakku yang tidak berguna, kamu periksa dia dulu. Kapan aku bisa punya cucu? Baik. Denyut nadi Bos Fu stabil dan kuat. Tidak seperti gejala lemah ginjal. Mungkin masalahnya ada pada istrinya. Apakah maksudmu gejala ini tidak bisa disembuhkan? Bos Fu tidak ada masalah. Aku akan memeriksa istrinya. Ada kabar gembira. Bagus sekali tabib tua. Keluarkan obat terbaikmu untuk menyehatkan menantuku. Ya. Anak siapa yang kamu kandung? Aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Berapa selir yang kamu miliki? Aku rajin berpolitik dan mencintai rakyat sampai di zaman ini. Selain kamu, aku tidak pernah memaksa pria. Kita menikah lagi setengah bulan, kurang baik ya? Bagaimana kondisi kesehatan Bos Fu yang Sudah tua? jauh lebih baik. Baik, bawa aku melihatnya. Tunggu sampai Yuan melahirkan anak. Kalian harus membesarkan dengan baik agar bisa mewarisi grup Fu nanti. Ayah kamu berpikir terlalu jauh. Jauh apa jauh, anak ini begitu lahir. Lihat angin langsung besar sepertinya. Orang tua ini ingin menelan grup Fu sendiri. Kejadian terakhir meskipun selamat. Tapi kalau tidak menyingkirkan Fu Xiaoyan itu adalah bahaya. Aku tiba-tiba ada urusan. Lain kali kita buka Bos Fu yang tua. Aku pergi, Xiaoyan. Kamu pergi rebus obat pelindung janin untuk Yuan minum. Obat pelindung janin. Hamil tidak minum obat pelindung janin, minum apa kamu ini? Sama sekali tidak tahu menyayangi istri. Ayah, benar. Kamu harus introspeksi diri. Oh, Yuan, kalau dia berani menyakitimu bilang sama aku. Aku bantu pukul dia. Tidak perlu, aku sudah terbiasa memukulnya. memberi aku topi hijau. Kalau laki-laki tidak boleh tahan. Aku pasti tidak mau jadi bapak tiri. Obat pelindung janin cepat minum. Harus minum ya, baunya pahit. Kalau kamu tidak mau punya anak, tidak minum juga tidak apa-apa. Meskipun tidak tahu anak siapa sebenarnya. Tapi aku di sini paling lama 2 bulan lagi. Sepertinya tidak akan berpengaruh. Kamu tidak takut aku memberimu racun? Racun. Kamu bilang kenapa? Anak ini bapaknya siapa saja tidak tahu. Aku merasa tidak enak memberimu sedikit racun. Tidak percaya. Ingin tahu kenapa aku tidak percaya? Karena sekarang nilai strategi terus naik. Kamu pasti tidak tega memberiku racun. Hanya tahu wajah, tidak tahu hati. Tidak takut 1000 takut 1. Aku sudah mencium kamu menambahkan gula dalam obat ini. Manis sekali. Bisakah melihat aku tidak membunuhmu sebagai balas budi? Kasih tahu aku siapa ayahnya. Sejujurnya aku juga tidak tahu. Mungkin karena aku keturunan Wak, jadi langit memberiku seorang anak. Ada orang lain. Aku benar-benar tidak tahu, sudahlah, karena ada di perutku. Itu artinya takdirku. Tidurlah. Siapa sebenarnya yang membuatnya hamil? Jangan bicara saat tidur. Tidur. Aku tidak melarangmu tidur. Aku yang terlalu banyak pikiran. Kalau terlalu banyak pikiran, pikirkan besok saja. Sekarang mari kita selesaikan misi strategi hari ini. Aku sudah terluka, kamu masih mau memukulku. Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk membantuku menyelesaikan misi strategi? Aku bukan masokis suka dipukul begitu. Kamu wanita gila, otakmu dimakan anjingnya. Kamu mau strategi atau serang? Sistemnya mana kok tidak berfungsi? Xiaoyan, pantas saja orang bilang. Anak ini adalah pengikat hubungan suami istri.
Hubungan kalian akhir-akhir ini semakin baik. Tapi Xiaoyan, kalian masih muda. Harus hati-hati jangan sampai melukai anak. Ini tidak akan melukai, tinggalkan aku sendiri. Dunia yang sedih sendiri. Hanya bisa bicara. Ayah, benar Fu Xiaoyan suka berbohong. Dia sebenarnya sangat ingin membantu menyelesaikan misi strategiku. Penasaran. Ini rahasia kecil antara suami istri. Jangan terlalu banyak bertanya. Baiklah, pantas saja malu. Sudah cukup, aku sudah kenyang, aku akan pergi kerja dulu. Berhenti. Tunggu dulu, tabib tua akan datang untuk memeriksa nadi tunggu. Obat ini memang cocok. Jika begini terus, tidak sampai 3 bulan pasti bisa hamil. Hamil lagi. 3 bulan lagi hamil lagi. Apakah ini terlalu cepat? 3 bulan lagi punya anak lagi, ini bukan kucing. Apakah yang hamil sekarang ini monster? Kamu sekarang hamil. Tabib tua, bukan kamu yang bilang dia hamil. Aku bilang ada kemungkinan. Itu artinya dia hamil, bukan? Ada harapan? Game. Ibu hamil tidak boleh main game. Game itu peralatan elektronik, ada radiasinya. Aku kesal sekali. Aku pamit dulu. Ada harapan. Artinya, Ayuan tidak hamil. Salah kamu tidak penting. Kalau dia hamil berarti dia yang berguna. Kalau tidak hamil berarti aku yang tidak berguna ya? Kalau tidak begitu bagaimana? Bukan ayah, kamu bisa lebih pilih kasih lagi tidak? Tapi Ayuan tidak hamil, dia tidak hamil. Perhatikan sikapmu. Ayuan, kamu juga jangan sedih. Kalian masih muda. Nanti pasti ada kesempatan hamil lagi. Bos Fu. Bos Fu dipukuli lagi oleh istrinya. Proyek ini kamu kerjakan dengan bagus, segera laksanakan sesuai ini. Tidak mencela, tidak marah. Tidak memukul meja. Tidak bilang rencana ini tidak berguna. Wakil direktur memang hari ini tidak biasa. Sekretaris baik, kamu melamun apa? Baik Bos Fu, saya segera atur. Tunggu beritahu keuangan. Bulan ini bonus semua karyawan digandakan. Bos Fu memang sangat tidak biasa ya. Bukan hari raya, bukan proyek selesai. Kenapa kasih bonus lebih? Jangan-jangan mau memecat kami. Baik Bos Fu, saya segera atur. Kamu hari ini terlihat agak senang. Iya, Kenapa? karena kamu tidak hamil anak orang lain kan? Tapi ayah kan ingin punya cucu ini tidak hamil. Kamu senang apa? Anak orang lain bagaimana bisa dianggap cucu ayah? Anak kita berdua baru bisa dianggap. Maukah kamu mempertimbangkan hamil anak kita? Tentu tidak bisa. Kenapa? 3 bulan lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Nanti anaknya bagaimana? Wanita gila, kamu berusaha keras menaklukkan aku. Bukan cuma bikin aku jatuh cinta, akhirnya cuma buat ninggalin aku. Kamu ini cewek brengsek. Tapi ini tugas kaisar negara kaisar. Masih nunggu kaisar redakan pemberontakan. Tugas siapa yang kasih kamu tugas? Sistem negara dulu baru keluarga. Kaisar harap kamu bertahan. Kemampuan cewek ini pura-pura gila. Makin mahir aja. Lu kamu gimana, kaisar bantu olesin obat ya? Nggak perlu. Tapi aku datang buat ningkatin progres misi. Oles obat bisa ningkatin progres misi. Ya udah, oles aja. Yang mulia, kamu salah paham progres misi. Tergantung yang Master Fu jatuh cinta apa nggak sama kamu. Oles obat nggak ada gunanya. Ya udah, kaisar nggak oles. Kamu ini cewek gila, berubah cepet banget. Kaisar nggak pernah ngelakuin hal yang nggak berguna. Kaisar agak capek. Pulang dulu buat istirahat. Beberapa hari lalu dengar Bos Fu tua sakit. Sekarang kelihatannya makin segar. Ya udah, aku lega. Makasih udah peduli urusan grup, aku tahu. Walaupun sahammu udah nggak ada. Tapi bagi hasil akhir tahun, masih bakal sama kayak dulu. Makasih Bos Fu, makasih Bos Fu.
Jangan salahin aku sebagai kepala keluarga yang pilih kasih. Dengan karaktermu, nggak cocok buat jadi pemimpin grup Fu. Oke. Bos Fu tua mana mungkin aku nggak kesel. Kok nggak ada orang? Kuncinya mana? Rumahku nggak pernah perlu bawa kunci, selalu ada orang. Ya udah cuma bisa gini. Yang master akhirnya pulang tuan dia. Paman, Xiaoyan, kali ini aku lihat bos Fu tua. Badannya sakit parah. Kali ini aku bawa dia keluar buat istirahat. Jangan khawatir ya. Paman kamu mau ngapain sih? Ganti kamu berbuat baik. Jangan sampai kamu pikir pamanmu kayak orang jahat banget. Paman jadi orang jangan terlalu serakah. Saya ingin segera menjemput ayah saya kembali, apa tujuanmu? Kita satu keluarga, jangan bicara dua bahasa. Kamu duduk di posisi CEO grup Fu. Sudah bertahun-tahun. Sudah saatnya untuk berganti. Mimpi di siang bolong. Saya tidak memaksamu. Tapi apakah bos tua Fu bisa baik-baik saja? Tergantung pada apa yang Xiaoyan lakukan. Saya ingin ayah saya kembali dengan selamat sekarang. Kalau begitu bawa APA yang saya inginkan ke rumah saya. Xiaoyan? Saya baru tahu ada hal besar yang terjadi di rumah. Siapa yang menculik ayahmu? Fuyuan ingin apa? Posisi CEO grup Fu. Kamu setuju dengannya? Asalkan ayah baik-baik saja, posisi CEO itu tidak ada artinya. Tidak, kita tidak bisa tinggal diam. Biarkan pemberontak merebut kerajaanmu, tenang. Saya akan menyelamatkan ayah. Tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun. Xiaoyan, ayahmu masih di tangan mereka. Jika terjadi sesuatu, saya juga tidak ingin hidup. Lakukan saja seperti yang mereka katakan. Saya tidak sakit, kamu memang mencurigai saya. Kamu pikir ada racun dalam obat ini. Kamu pikir saya akan membunuhmu. Jika ada racun, biarkan saya yang meminumnya. Minum sampai mati. Kamu tahu saya tidak bermaksud begitu. Saya tahu kamu selalu kesal. Karena menyerahkan grup Fu kepada Xiaoyan. Kamu selalu merasa saya tidak berguna. Saya memang sampah. Tidak seperti anakmu yang berbakat ya. Kamu hanya tidak punya kemampuan mengelola perusahaan. Meskipun kamu tidak punya saham di grup Fu. Tapi selama ini grup Fu memberimu kekuasaan. Memberimu uang, kamu masih tidak puas. Tapi ini bukan yang saya inginkan. Kali ini saya akan mengambil kembali milik saya. Agar kamu tahu saya tidak kalah darinya. Paman, kontrak sudah saya siapkan. Butuh tanda tanganmu. Antar ke rumah saya. Perusahaan punya divisi hukum, ada apa yang tidak nyaman, bisa langsung diubah lebih praktis. Kalau kamu berani main licik. Yang penting ayahku aman. Tunggu aku. Semoga di sisi Ayun lancar. Kalian jaga baik-baik dia. Jangan sampai dia kabur, siap. Paman, sekarang sudah. Bisakah ayahku pulang? Kenapa buru-buru? Janji tidak ditepati. Aku tidak menipumu. Sekarang ayahmu sehat-sehat saja. Paman, jangan paksa aku untuk melapor ke polisi. Apa yang aku takutkan? Aku ini adikmu. Menghormati kakak. Itu hal yang wajar. Asal kamu setuju satu syaratku. Aku bisa membiarkanmu membawa ayahmu pulang. Katakan. Dulu di perusahaan, kamu selalu tidak menghormatiku. Bahkan membiarkan istrimu mempermalukanku di depan para pemegang saham. Hari ini kalau kamu berlutut dan minta maaf padaku, aku akan memaafkanmu. Di mana bisa memaafkan, maafkanlah. Jangan terlalu serakah. Kamu tidak rela harga dirimu yang malang itu. Kamu salah. Aku yang tidak rela. Lagi-lagi kamu meskipun rela. Posisi ini sudah milikku. Kamu berani sekarang. Kamu berani.
Apa Presiden Direktur Fu bukan kamu yang menentukan? Aku yang menentukan. Fu Shaoyan, kamu baik-baik. Didik wanita baikmu ini. Kalau tidak, aku akan membuat ayahmu tidak akan pernah bangun lagi. Terlambat. Apa yang terjadi? Maksudku ancamanmu tidak efektif. Berhenti, jangan maju lagi, kalau tidak kami tidak segan-segan. Hanya kalian berdua pantas jadi camilan sampinganku. Ayo pergi menjemput orang. Bagaimana? Trik mengalihkan perhatian ini kamu puas. Kalau bukan karena takut kamu nekat benar-benar membahayakan ayah, aku malas repot. Kalian berdua bekerja sama untuk menipu saya. Meskipun kalian membawa ayah kembali itu tidak masalah. Posisi di grup Fu sudah milik saya. Bagaimana ini? Terbang. Kamu wanita bodoh. Aku akan membunuhmu. Ini hukumanmu karena merugikan bos Fu. Pergi. Kalian tunggu, aku tidak akan membiarkan kalian. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Kenapa kamu memelukku? Paman, jangan marah. Aku di sini untuk membantumu. Apa yang bisa kamu bantu? Menyingkirkan Luiyuan yang mengganggu. Dia sangat terampil. Tidak mudah untuk menggerakkannya. Kami tentu tidak bisa. Tapi ada yang ingin membunuhnya. Siapa? Long Dian. Apa hubungannya dengan Luiyuan? Dia bilang harus membunuhnya. Apakah berita ini benar? Ini ayahku. Berita yang susah payah didapat. Sumber daya manusia grup Chen. Kamu pasti percaya lagi pula. Kamu bukan yang pertama jatuh ke tangan wanita itu. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Cobalah untuk menyuap orang di sekitar Fu Shaoyan. Berikan informasi Luiyuan kepada Long Dian. Dan laporkan semua jejaknya. Kenapa kamu memelukku? Progres strategi mencapai 50%. Peluk aku lebih lama. Ayo kita pergi menemui ayah. Kenapa dia terlihat seperti baru saja kulecehkan? Yuan, aku menemukan bahwa aku sudah jatuh cinta padamu. Apa katamu? Bukankah kamu sudah tidur? Katakan sekali lagi. Aku Akhirnya strategi berhasil, cepat katakan. bilang terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Kalimat terakhir. Aku mencintaimu. Progres perburuan 99%. Apakah cintamu padaku tidak murni? 100% murni. Mungkin cara perburuanku yang salah. Lapor kepala suku Luiyuan ditemukan. Susah payah mencari tapi tidak ketemu. Tiba-tiba dapat dengan mudah. Ayo ke ibu kota bunuh Luiyuan. Pakai darahnya untuk bangkitkan roh tuan kita. Ya. Kok masih 99%? Sudah cium, sudah peluk. Sudah tidur bareng. Masalahnya di mana ya? Ada apa? Aku pasti ditipu. Lagi ngomong apa sih? Siapa yang nakal sama kamu bilang? Aku yang urus. Kamu nggak bisa. Kok aku nggak bisa? Kemarin malam siapa yang merengek-rengek? Maksudku urus orang nakal, kamu nggak bisa. Oke. Halo, Fu Shaoyan, ya. cari siapa? Minta Luiyuan ngomong. Ada apa? Bilang aja aku punya cara hidupin Xiao Duo. Xiao Duo siapa? Dia juga ada di dunia ini. Xiao Duo di mana? Cuma perlu pakai Luiyuan. Sembelih pakai pedang roh tuan kita akan bangkit. Kerajaanku. Hari kuasa mutlak. Sebentar lagi tiba.
Kenapa Ayuan bisa ke sini? Kamu siapa, hubungannya sama Xiao Feng apa? Kenapa mau bunuh aku? Yang Mulia lama tidak berjumpa. Kamu kakaknya Xiao Duo Xiao Feng. Betul, aku kamu yang bunuh adikku. Aku mau kamu bayar nyawa, cuma kamu yang mati. Dia baru bisa hidup lagi. Aku angkat Xiao Duo jadi Ratu, Xiao He jadi Perdana Menteri. Bahkan kamu jadi Jenderal Besar. Keluarga Xiao berada di bawah satu orang di atas ribuan orang. Kamu masih kurang puas apa? Ini semua bukan yang aku inginkan. Aku hanya ingin berkuda bersama adikku. Menikmati keindahan alam. Kamu yang mengambil adikku dariku. Karena kepentinganmu sendiri, kamu merampas kekuasaanku. Kamu memiliki kecenderungan homoseksual, kamu mencintai Xiao Duo. Jadi kamu membenciku. Sudah lama aku membencimu, aku bersumpah. Aku akan mencapai posisi tertinggi dan membunuhmu. Meskipun kamu membunuhku, Xiao Duo tidak akan bisa hidup kembali. Kamu dan aku, kita tidak berasal dari dunia ini. Kita akhirnya harus kembali ke Yo. Tidak bisa kembali, Xiao Duo dari You sudah mati. Aku telah menunggu selama 2000 tahun. Menemukan pisau penjebak jiwa. Hanya untuk menghidupkan kembali adikku. Tidak mungkin sihir seperti ini bertentangan dengan alam. Kamu akan dihukum oleh langit. Aku sudah hidup selama 2000 tahun. Sudah cukup hidup. Kaisar wanita You, siapkan nyawamu. Di kehidupan sebelumnya, karena terlalu percaya pada keluarga Xiao, aku dirampas kekuasaannya, negara hancur, keluarga punah sekarang. Kamu pikir kamu masih bisa membunuhku? Dulu kamu adalah raja, aku adalah menteri sekarang. Aku adalah pemimpin tertinggi di Istana Naga. Dan kamu, hanya semut kecil di dunia ini. Di hadapanku kamu pasti mati. Kalau begitu cobalah. Kenapa ada raja dan menteri lagi? Kenapa mereka bertarung? Aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan sia-sia. Kamu ditakdirkan untuk menjadi korban pisau penjebak jiwa. Menyerahlah, aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku adalah kaisar wanita Yo, tidak pernah tunduk pada siapapun. Dulu tidak, sekarang juga tidak. Sudah hampir mati masih bicara besar, matilah. Kamu benar-benar terjebak, sudah hampir mati. Jangan melawan seperti binatang yang terpojok. Belum tentu siapa yang akan menang. Tidak, Ayuan bukan lawannya, aku harus membantu Ayuan. Xiao Duo, bunuh dia mulai sekarang. Kamu adalah kaisar. Yuan, menyerahlah. Siapa yang berbicara? Kenapa aku mendengar suara ini tidak? Aku harus membantu Ayuan. Lu Yuan, hari ini kamu beruntung. Aku akan kembali untuk mengambil nyawamu. Ada keadaan darurat di gedung ini, cepat keluar. Xiaoyan, kamu kenapa? Cepat panggil ambulans. Yuan, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu bilang apa? Xiaoyan, kamu jangan sampai ada apa-apa. Misi penaklukanku masih kurang 1%. Yuan, aku kembali. Xiao Duo, kamu Xiao Duo. Ya, aku. Xiao Feng tidak bohong, darahku menghidupkanmu kembali. Yuan, kamu harus hidup dengan baik. Yuan. Fu Xiaoyan, akhirnya kamu sadar. Akhirnya kamu sadar. Yuan. Kamu senang karena melihat Fu Xiaoyan? Atau karena melihat Xiao Feng? Aku. Orang yang ada di hatimu. Apakah Fu Xiaoyan atau Xiao Feng? Aku tidak tahu. Lu Yuan, Xiao Duo adalah musuhmu. Kamu harus membunuhnya. Yuan. Aku tidak mau kamu meninggalkanku, Yuan.
Kamu adalah Fu Xiaoyan tapi kamu juga Xiao Duo. Dendam kerajaan yang hancur tidak bisa kulupakan. Aku takut. Aku tidak tahan untuk membunuhmu. Ayuan, aku Fu Xiaoyan, aku berjanji padamu. Aku hanya akan menjadi Fu Xiaoyan. Xiao Duo, bunuh dia mulai sekarang. Kamu akan menjadi Kaisar You. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai tubuhku. Fu Xiaoyan sial. Pasti Xiao Duo yang berebut tubuh dengan Fu Xiaoyan. Tenang, aku akan mengusirnya untukmu. Fu Xiaoyan. Cepat sadar Fu Xiaoyan. Jangan berkelahi lagi. Kalau terus begini kamu benar-benar akan mati. Kamu sadar. Jangan menangis, hatiku hancur melihatmu menangis. Tenang tubuhmu. Aku pasti akan menjaganya untukmu termasuk Xiao Feng. Aku pasti akan membunuhnya untuk mengakhiri ancaman ini. Jangan sembarangan lagi, waktu itu kamu sampai terluka. Aku tidak mau melihatmu terluka lagi. Aku adalah Kaisar Wanita You. Pengkhianat tidak akan bisa membunuhku. Tenang saja. Jadi, kamu benar-benar Kaisar Wanita dari You. Yang mulia Kaisar Wanita, karena pengaktifan kembali pedang pengikat jiwa mengacaukan ruang dan waktu. Tugas penaklukan hanya tersisa 3 hari terakhir. Jika tidak berhasil dalam 3 hari kamu akan benar-benar menghilang. Hanya tersisa 3 hari. Aku harus membuat Fu Xiaoyan tetap hidup dan membuat Xiao Duo menghilang selamanya. Yuan, kamu terkejut, minumlah teh. Tenangkan pikiranmu. Tentang Istana Naga, seberapa banyak yang kamu tahu? Istana Naga, kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Aku akan membunuh Xiao Feng. Xiao Feng. Dia adalah orang yang paling berkuasa dan berpengaruh saat ini. Banyak yang mengikuti perintahnya. Kamu sendirian. Mungkin bukan tandingannya. Orang ini pasti akan kubunuh. Harus dibunuh, baik. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan menemanimu sampai akhir. Masalah ini hanya bisa kuselesaikan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Lebih baik kalian tidak ikut campur agar tidak terkena masalah. Tapi kamu bisa mencarikan aku senjata yang cocok. Yang terbaik adalah pedang panjang. Baik, aku akan mengurusnya sendiri. Bagaimana kamu akan menemukannya? Aku tidak perlu mencarinya, dia ingin membunuhku. Tentu saja akan datang mencariku. Yuan, kamu belum makan apapun pagi ini. Minumlah bubur baru pergi. Baik. Fu Xiaoyan, kamu ternyata memberiku obat. Maaf Yuan, aku tidak bisa kehilanganmu. Tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Orang yang ingin kamu bunuh akan kubunuh untukmu. Balas dendam yang ingin kamu lakukan akan kulakukan untukmu. Jika kamu menginginkan nyawa Lu Yuan, datanglah ke tempat yang kukatakan. Bagaimana? Obat tidurmu itu tidak mungkin membuatku pingsan. Aku hanya memanfaatkan situasi ingin melihat apa yang kamu rencanakan. Lagi pula dengan kemampuanmu, tidak mungkin bisa mengalahkan Xiao Feng. 1 jam kemudian, titik akupuntur akan terbuka dengan sendirinya. Kamu harus tetap hidup dengan baik. Kukira kau akan datang dengan pasukan pengawal. Ternyata, Kaisar Wanita Lu Yuan 2000 tahun kemudian. Tidak ada satupun pengikut. Membunuhmu aku sendiri sudah cukup. Lu Yuan, kau masih sama sombongnya. Sombong dan angkuh. Kalau begitu coba saja. Kenapa ribet, tembak saja kan selesai. Lu Yuan, kau tidak bisa kabur. Jangan terlalu cepat senang. Pemimpin kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayangnya hari ini dia berhasil kabur. Hanya dengan mengorbankannya untuk pedang jiwa, kita bisa menghidupkan kembali Tuan Kuyo. Pedang jiwa merasakan jiwa Tuan Kuyo. Saat ini berada di keluarga Fu. Ayo ke keluarga Fu baik. Apakah istri sudah kembali? Belum. Sudahkah mencari di tempat yang kusuruh? Sudah mencari, tidak melihat istri. Aku akan mencari sendiri. Yuan, kepala rumah tangga, cepat panggil orang.
Beristirahatlah lebih awal. Hei Ayuan terluka. Kuil naga akan segera menemukan tempat ini. Khawatir mereka akan kembali membuat masalah kalian bawa Ayuan. Melewati jalan rahasia bawa ke villa di luar utara kota. Jangan kembali tanpa perintahku. Selain itu, bawa beberapa penjaga segera ke keluarga Fu. Baik, Bos Fu segera mengatur. Pemimpin, apakah kita benar-benar tidak perlu memanggil lebih banyak orang? Dia sudah terluka, tidak perlu ditakuti, kita berdua sudah cukup. Baik. Tuan Kuil, kau sudah kembali. Bawahan menghadap Tuan Kuil menyambut kembalinya Tuan Kuil. Mereka mengira aku adalah Xiao Feng. Ini juga baik. Kalian sangat berani. Bahkan melukai Luyuan, kalian tidak tahu Luyuan adalah wanita yang paling kucintai. Luyuan merusak negara dan menyengsarakan rakyat. 2000 tahun yang lalu dia sendiri yang membunuhmu. Aku tidak peduli. Pokoknya tidak ada yang boleh menyakiti Luyuan. Kau bukan Xiao Duo, kau adalah Fu Shaoyan. Berkelahi dengan aku cari mati. Selama bisa menahanmu sebentar. Ayuan bisa dikirim dengan aman. Hari ini adalah hari terakhir untuk menaklukkan Fu Shaoyan. Akan memulai hitungan mundur penghapusan untukmu. Butler, kemana kau akan membawaku? Ke villa di utara kota. Tidak cepat kembali. Tapi Tuan Muda bilang, Jika tidak kembali dia mungkin mati. Semoga kita bisa sampai tepat waktu. Kegilaan ini harus diakhiri jika tidak menyerahkan Luyuan. Aku akan menggunakan darahmu untuk membangkitkan pedangku. Jika kau membunuhku, Xiao Duo mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Lepaskan dia. Kau akhirnya datang. Aku di sini untuk mengantarmu ke jalan kematian. Pengkhianat seharusnya dibasmi. Luyuan, jangan buang-buang tenaga. Kau bukan lawanku. Ayuan lari cepat, dia tidak berani membunuhku. Jangan pedulikan aku. Apa yang tidak berani kulakukan? Xiao Feng, apakah kau tidak mendengarkan kata-kata pemimpin kuil? Xiao Duo, kau kembali. Pemimpin kuil, percayalah padaku. Asal aku segera membunuh Luyuan menggunakan darahnya. Mengorbankan jiwa untuk membangkitkan pedang roh, kau bisa kembali selamanya. Berikan pedang itu padaku. Aku ingin membunuh Luyuan dengan tanganku sendiri. Membunuh Kaisar Wanita You, dunia ini akan menjadi milikku. Luyuan. Menyerahlah. Luyuan, pemimpin kuil, tidak pernah mencintaimu. Yang dia inginkan hanyalah duniamu. Akhirnya selesai. Fu Shaoyan, kau akhirnya bertindak seperti pria. Apakah aktingku bagus? Bagaimana kau tahu aku bukan Xiao Feng? Ini milik Fu Shaoyan. Meskipun kau dan Xiao Duo memiliki wajah yang sama, tapi kalian adalah dua orang yang sangat berbeda. Mata Xiao Duo penuh dengan keinginan ketika melihatku, dan di matamu penuh dengan bintang-bintang. Ayuan aku. Jangan ucapkan 3 kata itu jika misi penaklukan selesai. Aku harus pergi. Bodoh, kita masih memiliki banyak waktu di masa depan. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tapi aku tidak memiliki masa depan lagi. Ayuan, cepat panggil ambulans. Jangan buang waktu ngomong-ngomong. Aku cukup menyukai dunia kalian. Dunia ini ada kamu. Bagus sekali. Baik, aku ikut kata-katamu. semuanya sampah. Setiap hari memuji Long Dian sebagai orang hebat. Ternyata sama sekali tidak berguna. Nona, jangan marah. Direktur juga sedang mencari cara. Ayahku selalu ingin memanfaatkan orang lain. Dunia ini tidak semudah itu. Beberapa hal harus dilakukan sendiri. Apakah Luyuan dan Fu Shaoyan masih bersama? Ya, kirim beberapa orang untuk mengawasi mereka. Aku ingin mereka mati. Bagaimana dengan Fu Shao? Dia
Beberapa kali demi wanita ini dia mempermalukanku. Biarkan mereka masuk neraka bersama. Apakah kita harus memberitahu direktur? Jangan beritahu ayahku, dia hanya akan merusak segalanya. Baik, aku akan segera melakukannya. Masih bertahan, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kalau berhasil, uang ini cukup untuk hidup kita selamanya. Bagaimana jika orang dari grup Fu membalas kita? Jangan takut. Tiket pesawat sudah disiapkan begitu orangnya mati. Kita langsung ke bandara, selesaikan dulu pekerjaannya. Tenang, pasti tidak ada masalah. Mobil itu sudah kita rusak. Ditambah kita mengawasi dari belakang, mereka pasti mati. Tidak baik. Apa yang terjadi? Sekarang pasti sudah mati, pasti mati. Kamu bilang kenapa harus membuat marah Chenin? Mati juga tidak sia-sia. Cepat pergi, jangan sampai tertangkap kamera. Baik. Berhenti. Belum mati sepenuhnya. Aku tidak ingin membuang tenaga serang bersama. Lumayan cantik, bawa pulang untuk jadi kakak ipar. Kamu bisa kabur dari situ. Sayangnya kamu jatuh ke tanganku. Mari serang bersama. Kakak lihat apa, ayo serang bersama. Sistem mendeteksi Fu Xiaoyan dalam bahaya, perlu segera dibawa ke rumah sakit. Xiaoyan, bangun. Kamu tidak boleh mati. Tolong. Dokter, bagaimana? Luka terlalu besar, darah tidak bisa berhenti. Operasi tidak berhasil. Siapkan urusan pemakaman. Tidak mungkin, dia pasti baik-baik saja. Dia tidak boleh mati. Aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Membuka semua informasi modern Luiyuan untukmu. Aku adalah ahli bedah terbaik. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Apa ini bisa berhasil? Lihat betapa familiarnya gerakannya. Luka yang dijahit begitu rapi. Kalau keluarga pasien semuanya hebat seperti ini, kita semua mengundurkan diri saja. Ini baru awal, baru saja menghentikan pendarahan. Selanjutnya baru ujian sebenarnya. Tidak tahu apakah pasien bisa bertahan. Jangan banyak bicara, cepat bantu. Pasangan anjing ini, hidupnya benar-benar kuat. Tugas strategi hitung mundur 10 menit. Fu Xiaoyan, cepatlah bangun. Pasien harus disuntik, matilah Fu Xiaoyan. Setelah kamu mati, siapa lagi yang akan melindungi wanita ini nanti? Dia akan jadi santapan orang. Tunggu. Ada apa kalau tidak disuntik tepat waktu? Bisa berpengaruh pada pemulihan. Obat apa ini? Obat anti radang? Aku tanya nama obatnya. Kamu maksud apa? Aku hanya seorang perawat. Obat ini juga diresepkan dokter. Masa dokter mau mencelakakan orang? Obatnya semua aku yang meresepkan. Aku tidak pernah meresepkan obat ini. Katakan, ini sebenarnya apa? Mungkin aku salah ambil. Kebetulan mengambil obat mematikan. Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan menyuntikkannya padamu. Lepaskan aku. Xiaoyan sekarang terbaring tidak sadarkan diri. Kamu pikir siapa lagi di ibu kota yang bisa melindungimu? Kalau kamu berani menyentuhku sedikit saja, aku akan mencincangmu. Bayi kecil, Sudah diambang kematian, masih keras kepala. Sudah, Ahyuan, lepaskan dia, panggil orang. Drake Chenin, keluar dan selamatkan dia. Paman Fu, cepat selamatkan aku. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Dia ingin membunuh Xiaoyan. Membiarkan dia mati terlalu murah sisa hidupnya. Biarkan dia menghabiskan waktunya di penjara.
Lu Yuan, aku sudah tahu semua rahasiamu. Kamu akan segera menghilang dari zaman ini. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Seret dia keluar. Aku sudah tahu, tunggu saja anak ini bangun. Aku pasti akan memukulinya dengan baik. Bahkan kamu tidak bisa melindungi. Ayah, jangan salahkan dia. Setelah aku pergi, Anda harus bersusah payah merawat Xiaoyan. Kamu mau pergi mau kemana? Aku juga tidak tahu. Mungkin akan lenyap begitu saja. Omong kosong, kamu pasti terlalu sibuk belakangan ini. Sampai bingung sendiri. Kalian berdua pasti akan baik-baik saja. Mungkin ini adalah takdir kaisar wanita Yo Lu Yuan. Tugas penaklukan hitung mundur 1 menit. 59 detik 58 detik. Kamu kenapa? Tunggu, aku akan panggilkan dokter untukmu. Ayah, jangan, sudah tidak ada gunanya. Aku bisa datang ke dunia ini, menjadi keluarga denganmu untuk sementara waktu, sudah merasa sangat bahagia. Omong kosong, masa muda yang indah, kenapa bicara hal yang menyedihkan? Lagi pula aku belum punya cucu. Tugas penaklukan hitung mundur 30 detik. Cara menghilang seperti ini benar-benar unik. Fu Xiaoyan, aku akan segera pergi. Kamu yakin tidak ingin mengucapkan selamat tinggal padaku? Hitung mundur. 8, Yuan Er, kamu harus hidup dengan baik. Dia tidak akan mati, Ayuan. Aku mencintaimu. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Kenapa benar-benar harus pergi? Tapi sangat tidak rela. tugas penaklukan hitung mundur. Kenapa tubuh sudah mulai menghilang, tapi masih sangat menyakitkan? Kenapa begitu memikirkan harus meninggalkanmu? Aku sangat sedih. Kenapa sangat ingin mengatakan padamu, Tugas penaklukan hitung mundur. aku mencintaimu. Progres penaklukan 100% selamat. Anda telah menyelesaikan misi, menaklukkan bos besar. Terowongan waktu terbuka yang mulia Ratu. Anda akan kembali ke 2000 tahun yang lalu. Aku kembali. Aku telah memadamkan pemberontakan, tapi selamanya kehilanganmu dalam sejarah. Tidak akan ada lagi catatan tentang Xiao Duo. Anda bangun. Saya dokter utama Anda, Lu Yuan. Ayuan, kamu. Apakah kembali ke dinasti Yo? Apakah otakmu bermasalah? Apakah kamu mengenal saya? Kita. Apakah sudah kenal sejak lama? Halo, mari berkenalan lagi. Nama saya Fu Xiaoyan. Rasanya aku bermimpi yang sangat panjang. Dokter Lu, pacarmu datang mencarimu. Baik. Pacar Ayuan. Kamu diam-diam punya pria lain. Pasien ini kamu mengalami kecelakaan. Otakmu bermasalah, saya sudah pulang. Besok akan datang menemuimu lagi. Dia sama sekali tidak ingat padaku. Tidak boleh, aku harus merebut kembali Ayuan. Aku tidak bisa membiarkan Ayuan dibawa lari pria lain. Ayuan, selamat ulang tahun. Cepat ambil, aku alergi serbuk sari. Ayuan, bukankah kamu paling suka bunga mawar? Kapan mulai alergi, aku tidak tahu. Mungkin belakangan ini kondisi tubuh berubah. Kamu tidak apa-apa, mau aku antar ke dokter? Apakah kamu lupa aku ini dokter? Ayuan, kapan menikah denganku? Tergantung penampilanmu dong. Wah, ini bukan tuan muda keluarga Qi. Tidak tinggal baik-baik di rumahmu. Malah kesini bercinta. Fu Xiaoyan sudah terluka parah begini. Masih sempat ikut campur urusan orang, urus saja dirimu sendiri. Kimin, kita nonton film yuk, jangan bertengkar dengannya. Ayuan adalah pacarku. Kamu jangan mendekatinya. Ayuan, jangan pergi dengannya, dia itu bajingan. Meski menikahimu, dia akan membatalkan pertunangan. Fu Xiaoyan, kalau kamu pria sejati. Pretendinglah Sakura, adil dengingku mencar Lu Yuan. Ngapain sih kamu? Ayuan itu istriku, kamu gak bakal bisa mengejarnya. Dia kecelakaan, otaknya bermasalah. Mending kita nggak usah berdebat sama dia. Kita lihat saja nanti. Ayuan, aku pasti akan mengejarmu dengan cara yang benar. Meskipun sekarang kamu lupa sama aku. Ini rumah sakit, kecilkan suaramu. Maaf.
Bos Fu, hari ini Anda bisa pulang. Dokter Lu mana, aku nggak enak badan. Tolong panggilkan Dokter Lu. Dokter Lu sedang cuti nikah. Cuti nikah? Kapan dia ngurus cuti nikah? Siapa yang ngasih izin? Meskipun Anda orang terkaya di Beijing, Anda nggak bisa memaksa Dokter Lu. Aku pasti akan membuat Dokter Lu menikah denganku dengan sukarela. Bos Fu datang sendiri untuk melamar. Apa Anda tertarik sama Sen-Sen kami? Om, Anda salah, aku cari Lu Yuan. Yuan Er sudah bertunangan dengan keluarga Qi. Besok acara pernikahannya. Yuan Er kami nggak beruntung. Nggak bisa masuk keluarga Fu. Tunggu, Lu Yuan bukan anak kandung kalian. Bukannya kalian selalu pengen menikahkannya dengan keluarga Fu? Bos Fu, dari mana dengar omongan ngawur ini? Yuan Er itu anak kandungku. Kalau begitu Lu Zhen siapa? Sen-Sen itu adik kandung Yuan Er. Bos Fu, kalau Anda nggak keberatan, silakan datang ke pernikahan putri kami besok minum anggur. Kacau, dunia ini kok jadi kacau semua. Ayah Lu Yuan mana? Lu Yuan siapa? Ibu Lu Yuan itu menantu Anda juga lupa. Anak ngomong apa sih? Kamu belum nikah, mana ada menantu. Jangan-jangan di zaman ini semua tentang Lu Yuan sudah dihapus. Aku nggak boleh biarkan dia nikah sama Kimin. Anak kamu mau kemana? Aku mau kejar istriku. Ibu, apa aku lupa sesuatu? Jangan tegang. Dulu waktu aku nikah sama ayahmu, aku juga tegang. Aku nggak tahu, di kepalaku selalu muncul ingatan yang bukan milikku. Aku pengantin cantik. Sudah siap jadi Nyonya Qi. Aduh, cepat keluar. Sebelum upacara pernikahan kita tidak boleh bertemu. Ini untukmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Pergilah, Selamat tinggal ibu, bukan. Sampai ketemu nanti. anak brengsek ini. Entah berapa banyak karma baik di kehidupan sebelumnya, sampai bisa menikahi putri kesayanganku. Yuan Er, aku percayakan padamu ya ayah, tenang saja. Tunggu dulu. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Fu Shaoyan. Yuan, bukankah kamu sebelumnya berjanji hanya akan menaklukkan diriku saja di sini? Sudah semuanya kamu taklukkan. Kamu brengsek, hari ini adalah hari pernikahanku, bikin onar apa? Kamu baik-baik saja. Yuan, jangan pedulikan dia, kita lanjutkan. Yuan, kamu benar-benar tidak ingat aku ya? Kamu pernah berjanji padaku. Kamu bilang mataku penuh bintang-bintang. Surat cerai, kamu berani menceraikan Kaisar. Perempuan ini ada masalah di otak, bawa dia periksa. Kamu mengejek Kaisar. Aku laporkan kamu kekerasan dalam rumah tangga. Dia kecelakaan, otaknya bermasalah. Jangan pikir bisa memaksa. Kamu tidak punya rasa malu ya? Sudah cium, sudah peluk. Sudah tidur juga, masalahnya di mana? Kamu harus bertahan hidup dengan baik. Aku mencintaimu.